Balas dendam, pasukan elit Iran bombardir markas rahasia intelijen Israel. Begini kronologinya. و نظامیگری همه قدرت‌هایی است که دست به دست هم دادند تا چند هزار کودک را بکشند. آمریکا، انگلیس، Pasukan elit Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal ke kota Erbil, wilayah utara Irak. 4 orang dikabarkan tewas dalam serangan yang tiba-tiba terjadi di Kurdistan, Irak tersebut. Serangan ini adalah balasan atas teror yang terjadi di Kerman dalam peringatan kematian Mayor Jenderal Qasem Soleimani pada 5 Januari lalu. Selain menghantam sejumlah instalasi kelompok anti-Iran, ledakan di kota Erbil juga terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat di wilayah itu. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, otoritas keamanan Irak menyebut serangan rudal Iran juga menyasar bandara internasional Erbil. Sebagai respon terhadap serangan teroris baru-baru ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Iran, bunyi pernyataan IRGC dikutip dari Viva Militer. Markas mata-mata dan juga markas musuh kelompok teroris anti-Iran di beberapa bagian kawasan Timur Tengah diserang dengan beberapa rudal balistik. Lanjut pernyataan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran meyakini ada peran Institut Intelijen dan juga Operasi Khusus Israel atau yang dikenal dengan Mossad yang menjadi dalang dari teror di Kerman. Serangan rudal balistik sengaja diluncurkan untuk menghancurkan markas Mossad Israel yang terletak di Kurdistan, Irak. Dari wilayah itu, IRGC yakin Mossad merencanakan dan menyiapkan aksi terorisme di Iran. Maka dari itu, Iran membombardir markas rahasia intelijen Zionis itu terlebih dahulu. Dalam laporan yang lain dilansir dari Viva Militer dari ABC News, pengusaha lokal Irak, Pesraudi Yazi, dan juga anggota keluarganya tewas akibat serangan rudal Iran. Khan Yunis berdarah, terapkan strategi perang gerilya. Brigade Al-Qassam berhasil bantai 8 tentara elit Israel. Brigade Al-Qassam bahwa para pejuangnya telah membantai 8 tentara elit Israel di Bani Suhaila, sebelah timur Khan Yunis. Itu merupakan bentuk kesuksesan strategi perang gerilya yang terbaru yang diterapkan sayap militer Hamas tersebut. Sayap bersenjata Hamas juga mengatakan bahwa mereka telah meledakkan perangkat anti personel yang menargetkan pasukan Israel di dalam sebuah gedung di Quza'a, kota lain yang terletak di sebelah timur Khan Yunis, yang mengakibatkan banyak tentara Israel terbunuh dan juga cedera. Di kamp pengungsi Al-Burej, kelompok Hamas mengatakan bahwa pejuangnya menghancurkan 2 tank Merkava dengan peluru Al-Yasin 105. Sebelumnya, pada Jumat, para pejuang Brigade Al-Qassam bentrok dengan 9 tentara Israel di Bani Suhaila. Mereka menambahkan bahwa helikopter Israel hadir untuk mengangkut korban tewas dan terluka. Sementara itu, pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyah telah meminta Blinken untuk menggunakan tur Timur Tengahnya saat ini untuk mengakhiri agresi Israel. Haniyah mengatakan dalam pesan video bahwa dia berharap Blinken telah mempelajari pelajaran dari 3 bulan terakhir dan juga memintanya untuk mengakhiri pendudukan seluruh tanah Palestina. Dukungan Amerika Serikat terhadap kampanye militer Israel telah menyebabkan pembantaian dan kejahatan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya berlarut-larut terhadap rakyat kami di Gaza, kata Haniyah. Tokoh senior Hamas yang berbasis di Qatar juga mendesak para pemimpin regional yang akan bertemu Blinken untuk memberitahunya bahwa stabilitas di Timur Tengah terkait erat dengan perjuangan Palestina. Hamas dengan mudah membantai tentara Israel. Apa rahasianya?
Hamas mengklaim para pejuangnya mampu dengan mudah membunuh dan melukai tentara Israel dengan mudah. Abu Ubaidah, juru bicara sayap bersenjata kelompok tersebut, Brigade Qassam, mengatakan pejuang Hamas menghancurkan sebagai atau seluruh 72 kendaraan tentara Israel selama 72 jam terakhir. Dalam pernyataan yang dibagikan Telegram, dia mengatakan setidaknya 36 tentara Israel tewas dan puluhan lainnya juga tewas dan terluka dalam serangan lainnya. Abu Ubaidah menambahkan bahwa para pejuang kelompok tersebut telah menyita peralatan dan barang-barang dari beberapa tentara Israel setelah serangan tersebut. Pejuang Hamas juga bentrok dengan tentara Israel, kata Abu Ubaidah. Dia mengatakan Hamas menargetkan markas besar dan ruang komando. Hamas dengan mudah membantai tentara Israel. Apa rahasianya? Tentara Israel diserang dengan peluru mortir dan rudal jarak pendek di semua lini pertempuran, kata Abu Ubaidah. Saat bersama, Hamas juga meluncurkan roket kota-kota Israel. Sebelumnya, sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam Kamis mengatakan pihaknya menewaskan 4 tentara Israel di barat laut kota Gaza. Kelompok tersebut mengatakan melalui telegram bahwa para pejuang berhasil menembak 4 tentara Zionis di barat laut kota Gaza dan menargetkan 3 kendaraan Israel dengan rudal Yasin 105 di lingkungan Shuya di timur kota Gaza. Dikatakan bahwa para pejuang menargetkan pada siang hari pada 4 kendaraan lapis baja dan 2 tank Israel jenis Merkava di utara kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan dengan peluru Yasin 105. Brigade tersebut kemudian menangkap atau mengatakan pejuang mereka menghancurkan sebuah tank Israel di Khan Younis dengan peluru Yasin 105 yang mengakibatkan tank tersebut terbakar. Kelompok tersebut pada Kamis pagi mengumumkan pembunuhan setidaknya 10 perwira dan tentara Israel setelah menekan mereka dengan alat meledak di timur kota Gaza. Belum ada komentar langsung dari tentara Israel atas pernyataan Brigade Al-Qassam, termasuk klaim bahwa 4 tentara tewas di kota Gaza. Operasi penembakan ini bukanlah yang pertama dilakukan Brigade Al-Qassam melawan pasukan Israel yang terlibat dalam pertempuran darat di daerah kantong tersebut. Tentara Israel pada Kamis juga mengungkapkan peningkatan jumlah perwira dan tentara terluka sejak awal serangan darat di Gaza menjadi 648 orang dan korban jiwa sebanyak 116 orang. Setidaknya 445 perwira dan tentara telah tewas sejak dimulainya perang pada 7 Oktober, menurut data yang dipublikasikan. Dikatakan bahwa 29 tentara dan juga perwira Israel terluka dalam pertempuran di Gaza dalam 24 jam terakhir. Tentara Israel hanya mengizinkan publikasi nama perwira dan tentara dalam daftar korban yang diizinkan untuk disebutkan namanya.